Nih biar pemuda, biar masyarakat dan generasi muda dengerin obrolan kita. Semoga hari ini bermanfaat dan menyenangkan. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita di podcast Bagin Channel, Bincang Asik Generasi Indonesia, dengan host saat ini Murniati Ginting. Alhamdulillah pagi ini kita sudah ditemani dengan Ibu Bintang, tokoh inspiratif wanita saat ini. Apa kabar Bu Bintang? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Bagin Channel pagi ini. Mohon perkenalannya Bu Bintang, silahkan mengenalkan diri. Terima kasih Bu Murni. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Nur Bintang, saya anggota DPRD Kabupaten Brebes untuk periode 2024-2029 dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih juga untuk Bagin Channel karena udah mengundang saya dalam acara Bincang Asik untuk generasi muda Indonesia. Cuma tadi kayaknya Bu Murni agak berlebihan ya kalau dibilang saya tokoh inspiratif, dan sebagai saya masih baru Bu Murni. Tapi terima kasih sekali udah undang saya hari ini. Mungkin itu dulu perkenalan dari saya nih. Nanti Bu Murni kalau mau nanya-nanya, ayo kita ngobrol nih biar pemuda, biar masyarakat dan generasi muda dengerin obrolan kita. Semoga hari ini bermanfaat dan menyenangkan. Oke, tadi perkenalan awal dengan Ibu Bintang. Sekarang yuk kita tanya-tanya sedikit-sedikit kepada Bu Bintang. Pertanyaannya pertama nih, kenapa memilih terjun ke dunia politik? Karena untuk perempuan tuh jarang kan ikut dunia politik. Cuma berapa persen Bu di... Iya, kalau di Brebes memang dari 50 anggota DPRD yang ada, kita yang perempuan ada 6. No kan, cuma 6. Nah sekarang kenapa Ibu terjun ke dunia politik? Kalau ditanya kenapa, jadi sebetulnya dulu saya 2019 pernah sebetulnya, sebelum saya duduk di DPRD Kabupaten tahun 2024 ini, 2019 itu saya maju dalam pilihan provinsi. Untuk provinsi ya saya maju, cuman waktu itu masih belum tahu apa-apa sama sekali gitu. Waktu itu sebetulnya suami, gitu. Iya, terima kasih suami. Pak Su, jadi ya Pak Su ini, jadi didorong sama suami. Salah satu hal yang beliau lihat waktu itu, saya pernah turun dari mobil, terus saya marah-marah gitu karena angkotnya berantakan. Ternyata hari itu jadi catatan. Gitu. Ya untuk maju, cuman memang ternyata banyak banget hal-hal baru yang saya rasain gitu. Setidaknya bikin saya merasa lebih, oh iya ternyata asik juga ya ketika kita bisa bawa manfaat yang lebih gitu ya, untuk masyarakat. Jadi kalau ketika kayak waktu saya sosialisasi gitu, itu kan misal kita pas ada kursi roda nih gitu kan dari DPD, PDI Perjuangan gitu. Jadi untuk caleg-caleg yang disabilitas? Iya, enggak. Jadi untuk caleg-caleg yang mau turun, kita dikasih kesempatan gitu kan. Gitu. Kita butuh kursi roda ya. Ada anggota DPD dari PDI Perjuangan itu Mbak Sasita itu kan. Nah, saya misal turun bawa kursi roda, atau misalnya dari DPC ini ada bagi sembako, itu rasanya
senang gitu ya, senang berbagi berarti iya, ya. Tapi 2019 itu waktu di provinsi kan saya belum jadi nih. Jadi ketika 2024 sama suami, ayo coba lagi lah gitu kan. Akhirnya oke lah, bismillah, tapi kabupaten aja gitu. Dan terima kasih juga ini mungkin untuk Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes yang kemarin mengarahkan saya ketika saya mau ke provinsi lagi, beliau arahkan itu udah kabupaten aja gitu. Dan alhamdulillah terpilih. 2024 ini terpilih gitu. Alhamdulillah. Semoga bisa menebarkan manfaat, semoga bisa menjadi wakil rakyat yang memang merakyat. Amin. Ada nih yang ingin saya tanyakan, kenapa Ibu milih ke PDIP bukan ke partai lain? Soalnya saya dengar-dengar Ibu tuh basicnya ormas keagamaan gitu, masuk ke PDIP gitu. Apa nih inspirasinya atau idenya atau sarannya atau gimana sampai bisa masuk ke PDIP gitu? Oke. Ini sebenarnya ceritanya seru juga. Seru ya. Iya, karena waktu 2019 itu kan kita isu perang politiknya pakai isu SARA dan sebagainya ya. Semoga ke depan lebih sehat. Amin. Intermezzo aja. Cuman buat saya pribadi PDIP atau PDI Perjuangan itu ibarat rumah untuk untuk para nasionalis gitu. Jadi di dalam PDI Perjuangan saya merasa kita itu nggak pernah ngeributin kesalehan misalnya gitu kan. Mau kamu Islam, Kristen, Hindu, kalau kita sudah bicara tentang kebangsaan, poinnya hanya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa, gitu. Jadi seperti pesan Bung Karno kan, bahkan Bung Karno ketika dia atau beliau diberikan hidup 2 kali lagi aja, diberikan hidup 2 kali, tetap dua-duanya akan beliau abdikan untuk Indonesia untuk bangsa, gitu. Jadi rasanya lebih cocok aja gitu. Kayaknya ini inspiratif sekali. Jadi benar loh ya, kita dibilang wanita inspiratif. Pertama cuma 6 orang dewan itu, 6 orang wanita dari 50. Kemudian awalnya ikut dunia politik. Kemudian tahun berapa Ibu memulai masuk ke PDIP? Saya masuk ke PDI Perjuangan ya benar-benar di tahun 2019 itu ketika saya nyalek di provinsi ya. Iya, ketika saya maju untuk hari itu benar-benar berawal dari cuma yang emak-emak nggak ngerti apa-apa gitu kan. Entah kenapa saya juga nggak ngerti, suami saya benar-benar mempercayakan semuanya. Jadi ketika saya protes nih, aku nggak bisa apa-apa, cuma emak-emak dan sebagainya, enggak gitu. Cuma kamu tidak tahu aja kapasitas kamu gitu, karena selama ini ya itu hidup cuma sebagai mama di rumah nganter anak sekolah, jemput anak sekolah gitu. Tapi otakmu itu lebih besar dari yang kamu tahu begitu. Jadi akhirnya saya maju, ditanya memang seperti tadi saya cerita, mau pilih partainya mau masuk mana gitu. Iya, kalau partai ini begini, kalau ini begini, karena saya PDI Perjuangan. Di tahun 2019 itulah saya masuk ke PDI Perjuangan. Sebenarnya bukan hanya karena kalau di PDIP itu netral, tapi justru maju untuk legislatif itu, baik itu provinsi atau kabupaten, itu kan berarti kita bicara tentang kebangsaan, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa. Kalau kamu Islam, lakukan hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran yang ada dalam Islam. Kalau kamu Kristen, kalau kamu Hindu, lakukan semua yang bisa kamu lakukan untuk bangsa sesuai dengan ajaran yang ada di Kristen atau Hindu, karena pada dasarnya semuanya mengajarkan kebaikan. Wah, hebat nih Ibu Nur Bintang nih. Jadi lebih sekarang kan dari 2019 ke 2025 udah 6 tahun ya berarti ya. Jadi sudah ngelotok nih di enggak juga. Masih belajar. Masih belajar. Iya.
Nah sekarang gimana nih Bu kiat-kiat suksesnya, kan kemarin 2019 nggak terpilih, 2024 terpilih. Gimana kiat-kiat suksesnya sampai menjadi anggota dewan gitu? Bu Murni bikin deg-degan ya teman-teman ya. Tapi semoga sharing kita pagi ini, bincang-bincang kita pagi ini memang bisa bermanfaat ya Bu ya. Iya. Kalau ditanya kiat, sebenarnya saya sendiri juga ini ya, karena untuk saya yang saya lakukan ini kebetulan gitu. Saya suka gitu kan. Jadi mungkin memang benar kita sering dengar ya, melakukan semua dari hati gitu kan. Iya. Karena kalau kita melakukannya dari hati tuh rasanya nggak terlalu berat. Benar. Gitu. Nggak jadi beban ya? Ya nggak terlalu jadi beban. Jadi saya turun ke masyarakat, saya salah satunya misalnya kondangan gitu ya, saya suka disuruh nyanyi meskipun suara saya begitu juga, tapi saya suka disuruh nyanyi dan sebagainya gitu. Apalagi kebetulan saya ketika 2019 itu belum masuk di parlemen di provinsi, saya masuk di kepengurusan DPC. Oh, gitu. pengurusan DPC Iya, dulu kepengurusan ya. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes kan. Jadi sering gitu dikasih tugas misal dari DPR RI kita gitu kan, entah itu bagi sembako atau misalnya ada listrik, program listrik gratis dan sebagainya gitu. Jadi saya rasa sih asal kita sering turun ke masyarakat, menyapa masyarakat misal di desa atau apa, mungkin kesempatan untuk ketemu langsung sama masyarakat itu yang bikin kita lebih dekat gitu, lebih dikenal. Salah satunya saya rasa ini ya, ngena gitu. Jadi saya kebetulan jauh-jauh hari sebelum ada kepikiran mau nyalek dan sebagainya, saya memang seneng turun. Kadang-kadang kalau jemput anak sekolah itu saya daripada misal masuk ke sekolahan duduk di warung gitu, saya suka duduk-duduk di apa itu? Iya di emper, terus ya udah ajak aja nih, misal ada iya ngobrol, atau misal ada tukang es cendol nih, bapak-bapak yang tukang somai atau apa, ayo yang aus sini makan es cendol, minum es cendol bareng saya gitu. Dan itu salah satu yang memang seperti tadi saya ceritakan kenapa saya terjun di dunia politik, itu salah satu yang bikin suami saya dorong saya untuk gitu. Jadi mungkin untuk generasi muda nih ya, anak-anak muda Indonesia nih, mungkin kalau misalnya pengen nyalek itu pastiin dulu, satu itu dari hati, yang kedua kenal nggak sama lingkungan gitu. Karena itu akan jauh lebih memudahkan ketika kita memang deket sama mereka gitu. Nggak terlalu kayaknya nggak yang kalau kita nggak kenal kayaknya wah berat kan gitu. Bagaimana orang harus milih kita gitu kan, padahal kita nggak kenal ya sama sekali.